Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, perceraian pedangdut Ratu Meta dengan Yogi Rinaldi tak lantas memadamkan bara api perseteruan mereka di ranah hukum. Diam-diam Yogi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta karena tak terima dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengharuskannya memberi nafkah anak sebesar 5 juta rupiah per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun. Yogi merasa putusan itu sangat memberatkannya mengingat sekarang ia tak punya penghasilan tetap. Lantas bagaimana reaksi Ratu Meta terkait materi banding Yogi? Benarkah pelantun lagu Goyang Handphone itu tak percaya dan tak mau tahu pada kondisi ekonomi sang mantan suami? Kesel banget mas, masa buat 2 anak loh mas. Saya udah terlalu sakit hati mas, maksudnya gini yang bener aja lah. Itu bukan anak tikus, itu bukan anak kucing. Kita punya piaraan kucing aja lebih dari 3 juta kita nyalonin tuh kucing. Bener nggak? Ini manusia lo punya hati enggak? Lo tuh harus punya hati, itu tuh anak lo, darah daging lo. Ternyata Mama sih pas setelah 2 minggu kemudian ya Bapak bilang, Mbak banding ternyata gitu kan. Makanya kok ada sih ayah setega itu gitu loh. Anak masih kecil-kecil, kok kamu tega banget ngasih cuman 5 juta 2 anak ya 2.500.000 gitu kan. Pengen duit, nggak punya duit, nggak ada kerjaan. Saya udah sampai di tahap bodo amat. Klien kami mungkin keadaan ekonominya juga masih belum stabil lah kalau informasi dari beliau. Klien kami akan mengambil langkah banding. Ya karena keberatan. Selain nafkah anak yang bersifat rutin dan wajib, materi banding Yogi juga menyangkut soal keberatannya memberikan nafkah idah 9 juta per bulan kepada Ratu Meta. Jika masa idah wanita ditentukan 3 bulan, maka Yogi harus merogoh kocek 27 juta rupiah untuk Ratu Meta. Bersama kuasa hukumnya, Yogi berusaha meyakinkan Hakim Pengadilan Tinggi Agama bahwa putusan itu tidak adil bagi laki-laki yang sedang jobless seperti dirinya. Khususnya lebih kepada masalah nafkah idahnya ya. Jadi tadi saya komunikasi dengan klien memang sedikit keberatan akan hal masalah nafkah idah tersebut. Di mana klien kami di sini kan 9 juta itu sebenarnya tidak besar ya. Dan itu kan juga mencakup pakaian dan juga tempat tinggal ya. Di situ di mana tempat tinggal klien kami juga sekarang pun masih mengontrak gitu. Menurut saya wajar lah majelis hakim walaupun di keberatannya itu merasa wanita yang mengajukan gugatan jadi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah idah. Saat baru menikah dengan Ratu Meta, Yogi mengaku punya segudang bisnis, diantaranya bisnis batu bara, otomotif, investasi saham hingga kuliner. Namun setelah menjalani rumah tangga, Ratu Meta merasa menjadi korban janji manis Yogi. Pedangdut asal Karawang itu terpaksa menjual apartemen untuk bertahan hidup dan menjaminkan surat rumahnya di Karawang untuk modal membuka restoran. Tapi karena saat itu tengah hamil besar anak kedua, Ratu Meta tak bisa fokus mengembangkan restorannya. Sementara Yogi diduga foya-foya menghabiskan uang restoran hingga rumah tangga mereka semakin goyah karena persoalan ekonomi. Ya seharusnya kan Yogi juga waktu awal ketemu sama saya, dia nikah sama siapa, dia harusnya tahu dong dengan biaya upaya dia harus membiayain siapa saya. Ya kan dia kan tahu, wah saya nikah sama artis nih, biaya harus lebih tinggi dong, harus gede, ya kan. Gimana coba jalan pikirannya waktu sebelum nikah sama saya, ya kan. Harusnya resikonya dia harus tahu gitu loh. Nah kan dengan keadaan Pak Yogi sendiri kan kita bisa tahu. Iya, kalau ada duit nggak ribut kan, ini lagi nggak ada duit nih. Saat tampil di depan awak media, Yogi menyebut nasibnya seperti pepatah, ada uang abang sayang, tak ada uang abang disingkirkan. Cekcok mulut tak berkesudahan itulah yang memicu aksi KDRT hingga berakhir di Polres Jakarta Timur. Ratu Meta sebagai pelapor berharap Yogi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka segera dijebloskan ke dalam penjara. Ya, untuk update dari KDRT
sudah ditetapkan sebagai tersangka. Cuma dari kepolisian memilih untuk tidak melakukan penahanan. Klien kami berupaya selalu kooperatif ya, kooperatif. Dan juga memang kemarin juga sudah sempat dipanggil. Memang kita minta penjadwalan ulang sebagai tersangka ya. Keterangan belum ya, mungkin lagi sedang di proses penjadwalan ulang. Sebenarnya buktinya udah banyak. Bukti saya chatting sama Yogi aja ada. Dia mengakui dia salah, dia mengakui dia hilaf. Seharusnya namanya KDRT tuh cepet. Mau gimana pun urusan misalkan, oh itu visumnya lama gini-gini. Yang lebih lama lagi ini. Masa ini malah yang duluan di pengadilan agama putusan. Kami pun berharap dan yakin bahwa Polres Jakarta Timur juga pasti objektif. Karena memang kalau versi klien kami kan informasinya bahwa tidak ada peristiwa pemukulan. Berbeda dengan Ratu Meta dan Yogi Rinaldi, Eza Gionino dan Meiza Aulia Korita ogah bikin drama panas terkait konflik pernikahan mereka di sidang cerai. Kemarin Eza dan Meiza alias Echa sama-sama tak hadir di sidang cerai lanjutan yang digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. Tim kuasa hukum mereka sepakat untuk merevisi materi gugatan. Lantas, menyerahkan hasil kesepakatan yang terjadi di ruang mediasi pada pekan lalu itu kepada majelis hakim. Eza sepakat memberikan nafkah sebesar 25 juta per bulan untuk ketiga anaknya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Perbaikannya adalah karena kan kemarin kita sudah mediasi. Nah, lalu majelis meminta apa daripada hasil mediasi tersebut dimasukkan ke dalam gugatan untuk diperbaiki. Yang pertama pastinya ada terkait dengan kesepakatan hak asuh anak, lalu yang kedua parenting, yang ketiga tentang terkait dengan nafkah dan lain sebagainya. Nafkah untuk 3 orang ya, itu udah 25 juta per bulan. Untuk nafkah memang itu di luar pendidikan dan kesehatan ya, ditambah kenaikan per tahun 10%. Kisah rumah dengan Meiza sejak Agustus lalu, Eza tetap menafkahi wanita yang telah melahirkan 3 anaknya itu. Poin dalam materi gugatan Meiza yang menggugat nafkah Ida sebesar 21 juta rupiah untuk 3 bulan juga disepakati Eza. Nominalnya kurang lebih 21 untuk 3 bulan. Setelah sadar dan bisa menerima bahwa mencintai tak harus memiliki, Eza ingin bercerai baik-baik dengan wanita yang dinikahinya pada 22 Juli 2018 itu. Oke, saya nggak mau sedih-sedihan di sini. Semuanya bahagia, semuanya happy. Karena saya juga udah berkomunikasi dengan baik ya, gitu sama ibunya anak-anak. Selain soal nafkah anak dan nafkah Ida, Eza juga sepakat untuk menjamin kesejahteraan pangan dan papan anak-anaknya dengan membelikan rumah baru. Saat ini Eza tengah mencari hunian yang asri dan megah sebagai tempat tumbuh kembang ketiga buah hatinya. Apa yang saya kerjakan sekarang itu untuk mereka, kayak gitu, hanya untuk mereka. Gitu. Progres dari rumahnya kan ya tidak, karena kan anaknya 3, terus juga tempatnya ingin yang lebih yang layak, yang baik gitu. Nah, lagi proses pencarian. Masih daerah Jabodetabek lah, daerah sini. Yang penting nggak jauh dari sekolahnya anak-anak. Usai sidang cerai yang berlangsung tertutup itu, kuasa hukum Meiza menyebut alasan kliennya menggugat cerai Eza adalah kesalahan berulang yang dilakukan oleh aktor berusia 35 tahun itu. Selama pernikahan, Meiza sudah bosan memberikan kesempatan Eza untuk berubah, tak lagi mengulangi kesalahannya. Namun Eza seolah selalu jatuh di lubang yang sama. Lantas, apa kesalahan Eza yang paling fatal yang tak bisa dimaafkan Meiza? Benarkah karena Eza selingkuh dengan wanita idaman lain? Atau karena Eza temperamen sehingga Meiza mengalami kekerasan verbal? Udah nggak sanggup lagi lah bertahan. Karena ini udah masuk pokok perkara sih sebenarnya ya Mas. Jadi kami hanya bisa menyampaikan ya tidak sanggup lagi untuk bertahan ya dalam pernikahan kurang lebih 7 tahun. Akhirnya gugat cerai.
Karena ibaratnya gini, lagu kan dikasih kesempatan aja hanya 3 kan? 1 kali kau sakiti hati dimaafkan, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya lah, run. Pada umumnya setiap orang yang ke psikolog kan ngerasa bahwa dirinya lagi ada masalah ya, mau itu secara pikiran, tekanan gitu ya. Dan kondisi kan ini lagi up and down masalah rumah tangga mereka. Salah satunya yang dibawakan ke konseling ya itu, ke psikolog gitu. Untuk bisa dapat healing terapi lah. Sejak awal, pondasi pernikahan Eza dan Meza dinilai rapuh oleh sebagian netizen. Terlebih Eza seolah menjadi malin kundang lantaran membangkang ibu kandung dan menikahi Meza tanpa restu dari wanita yang telah melahirkannya ke dunia itu. Andai waktu bisa diulang, benarkah Eza menyesal telah memilih Meza dan meninggalkan ibu kandungnya? Nggak usah diomongin ya. Harus belajar sekarang ya, kita belajar untuk menerima kenyataan yang ada. Setahu saya memang mereka baru ketemu, tapi untuk rujuk saya pastiin lagi sih ke klien sejauh ini belum ada.